Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif satu. Nah, di sini kami buat video ini untuk nilai ujian tengah semester dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Dr. Evita Soraya, MPD, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta di semester genap 2024-2025. Nah, di sini kami berempat. Ada yang pertama itu saya, Agil Kurniawan. Saya Isyainaya Putri. Saya Marsha Kayla Putri. Saya Sartika Aulia. Nah, baik, di sini ada mind mapping mengenai perkembangan kognitif satu, di mana yang pertama tuh perkembangan kognitif tersendiri itu dari teori perkembangan kognitif Piaget, di mana Piaget tuh membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap berdasarkan usia. Jadi setiap tahap tuh memiliki karakteristik perkembangan yang unik. Nah, yang pertama tuh ada tahap pada bayi, yaitu sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun, di mana pada tahap ini bayi mulai mengenal dunia melalui gerakan dan indera, dan yang kedua mengembangkan konsep objek permanen. Terus yang kedua pada usia anak-anak di umur 2 sampai 7 tahun, yaitu di tahap praoperasional, di mana di tahap anak-anak ini anak-anak udah mulai berpikir simbolik tetapi masih juga egosentris gitu. Terus yang kedua juga anak-anak masih sulit memahami perspektif orang lain. Nah, yang ketiga itu pada tahap remaja, yaitu di usia 7 sampai 11 tahun yang disebut sebagai tahap operasional konkret, di mana biasanya tuh remaja udah mulai bisa berpikir logis tentang objek nyata, dan remaja juga mulai memahami konsep sebab akibat gitu. Nah, yang terakhir tahap perkembangan kognitif oleh Piaget yang disebut sebagai operasional formal di usia dewasa, yaitu 11 tahun ke atas. Nah, yang di tahap ini dewasa juga udah mulai mampu berpikir abstrak dan logis, dan yang kedua juga bisa menganalisis dan memecahkan masalah secara sistematis. Next. Oke, selanjutnya ada teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek, kejadian-kejadian di sekitarnya. Misalnya, bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek, serta mainan, perabotan, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Nah, menurut Piaget, kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem saraf dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, terdapat 4 tahapan tingkatan perkembangan kognitif. Nah, yang pertama itu ada sensori motor sekitar umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua ada praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada praoperasional konkret yaitu umur 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir ada operasional formal umur 11 atau sampai dewasa. Selanjutnya ada perkembangan kognitif bayi yang disebut sebagai tahap perkembangan sensori motor. Nah, perkembangan apa sih tahap sensori motor itu? Jadi kalau misalnya menurut Piaget sendiri ini bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaannya selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Jadi periode sensori motor ini sendiri adalah periode pertama dari 4 periode. Jadi Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting dalam 6 sub tahapan. Nah, seperti di sini 6 sub tahapannya yang pertama adalah skema refleks, yaitu pada usia 0 sampai 6 minggu. Apa sih skema refleks itu? Jadi skema refleks itu muncul saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleks pada si bayi. Terus yang kedua tuh
reaksi sirkular primer pada usia 6 minggu sampai 4 bulan. Nah, pada subtahapan fase ini dari usia 6 minggu sampai 4 bulan biasanya itu berhubungan terutama pada dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Terus yang ketiga tuh ada reaksi sirkular sekunder pada usia 4 sampai 9 bulan. Nah, pada subtahapan ini berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Terus yang keempat ada koordinasi reaksi sirkular sekunder di mana munculnya dari usia 9 sampai 12 bulan. Pada tahap ini biasanya tuh berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya beda kalau dilihat dari sudut pandang berbeda atau yang bisa kita sebut sebagai permanensi objek. Terus yang kelima tuh ada subtahapan fase reaksi sirkular tersier di mana pada tahap ini muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan biasanya itu berhubungan terutama dengan penemuan-penemuan cara baru untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir tuh ada subtahapan awal representasi simbolik di mana biasanya pada tahap ini berhubungan terutama dengan tahapan awal seperti kreativitas. Next. Oke, yang kedua itu ada perkembangan kognitif anak-anak. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perkembangan anak-anak awal atau praoperasional. Pada periode ini anak-anak awal dimulai sekitar 2 sampai 7 tahun sebagai tahapan praoperasional karena anak-anak belum siap terlibat dalam operasi pemikiran logis. Tahap ini anak mulai menggunakan pemikiran simbolik melalui koneksi sederhana dari informasi sensorik dan tindakan fisik seperti kata-kata, bayangan, dan juga gambar-gambar. Dalam tahap ini juga anak mulai mencari tahu banyak hal, bertanya, meniru tindakan orang dewasa, belajar dari mengamati dan pengalaman. Kemajuan kognitif masa ini yaitu ada 5. Yang pertama ada menggunakan simbol. Jadi anak sudah bisa menggunakan simbol untuk mewakili sesuatu, misalnya kayak mereka bisa pura-pura menyapu dengan tongkat atau menggambar lingkaran eh, lalu bilang wajah itu ibu. Lanjut yang kedua itu ada memahami identitas. Anak mulai paham bahwa benda tetap sama meskipun bentuk atau tampilannya berubah. Contoh, kalau misalnya kita berpura-pura jadi hewan, mereka tahu kalau kita tuh tetap manusia, hanya sedang bermain. Yang ketiga itu ada sebab akibat. Anak mulai mengerti kalau suatu hal itu bisa menyebabkan hal lain. Misalnya, kalau mereka tumpahkan air ke lantai, lantainya jadi basah. Yang keempat itu ada memahami angka. Mereka mulai bisa menghitung benda, mengenal angka, dan tahu kalau 3 permen itu lebih banyak dari satu. Yang kelima itu ada empati dan teori pikiran. Anak mulai belajar bahwa orang lain punya pikiran dan juga perasaannya sendiri. Misal kalau misalnya temannya jatuh, mereka bisa ikut merasa sedih atau menunjukkan simpati. Next. Yang kedua itu ada perkembangan anak-anak pertengahan atau operasional konkret. Pada periode ini anak masa pertengahan itu pemikirannya masih sekitar usia 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional konkret menurut Piaget itu terdiri dari tindakan mental yang memungkinkan anak melakukan secara mental apa yang telah dilakukan sebelumnya secara fisik. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya, bermain bersama, mulai terbentuk penalaran mental, penonjolan sikap egosentrisme, dan pembentukan sistem keyakinan gaib. Kemajuan kognitif fase ini tuh ada 6. Yang pertama ada pemikiran spasial. Anak mulai bisa memahami arah dan letak. Misalnya kalau mereka paham nih mana kanan kiri atas bawah atau bisa menggambar peta sederhana dari rumah ke sekolah. Yang kedua itu ada sebab akibat. Di usia ini pemahaman anak sebab akibatnya makin kuat. Mereka tahu kalau misalnya mereka belajar dengan baik, nilai mereka tuh bisa jadi bagus. Kalau misalnya mereka main terus, PR-nya tuh jadi nggak selesai dan nilai mereka jadi jelek. Yang ketiga itu ada klasifikasi. Anak bisa mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran, atau jenisnya. Misal kalau mereka tahu bahwa kucing atau anjing itu sama-sama hewan tapi berbeda jenis. Yang keempat ada variasi dan kesimpulan transitif. Mereka bisa memahami hubungan antar benda. Contohnya kalau pensil A lebih panjang dari pensil B dan pensil B lebih panjang dari pensil C, maka mereka tahu bahwa pensil A itu lebih panjang dari pensil C. Yang kelima ada penalaran induktif dan deduktif. Anak mulai bisa menarik kesimpulan dari hal-hal yang mereka lihat atau mereka ketahui. Yang keenam ada konservasi. Anak paham bahwa jumlah yang tidak berubah itu meskipun bentuk atau wadahnya berubah. Misalnya kalau air yang dipindahkan ke gelas tinggi tetap jumlahnya sama walaupun kelihatannya berbeda.
Next. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan kognitif remaja. Eh, jadi secara kognitif, individu pada masa remaja mulai mampu berpikir secara abstrak, seperti orang dewasa. Pada periode ini pula, remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Nah, pembagian dan ciri masa remaja. Nah, yang pertama itu ada masa remaja awal, umurnya sekitar 12 sampai 15 tahun. Nah, pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Nah, selanjutnya ada masa remaja pertengahan, usia 15 sampai 18 tahun. Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman yang sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri atau self direction. Kemudian ada masa remaja akhir yaitu usia 19 sampai 22 tahun. Nah, pada masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini, remaja berusaha menempatkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity. Next. Ya, setelah perkembangan di masa remaja, sekarang ada nih perkembangan kognitif dewasa, di mana perubahan kognitif pada masa dewasa ini melibatkan perkembangan, stabilisasi, dan juga penurunan kemampuan berpikir seiring bertambahnya usia. Nah, perubahan ini dibagi menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada puncak kognitif, di mana bisa dibilang ini dewasa awal, umurnya itu sekitar 20 sampai 40 tahun. Kemampuan berpikirnya itu abstrak, memecahkan masalah, dan juga kreativitas berada pada puncaknya. Jadi kayak di puncak kognitif ini mereka mulai beradaptasi untuk mencapai puncak dari pemikirannya gitu. Yang kedua itu ada stabilisasi dan adaptasi, di mana ini sekitar umur 40 sampai 60 tahun. Karena tadi sudah mencapai dewasa awal, sekarang mencapai dewasa media, di mana pengalaman dan juga pengetahuannya itu meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu. Namun kecepatan pemrosesan in- in- informasi mulai menurun, tapi kompensasi dengan strategi kognitif yang lebih efisien. Yang terakhir ada penurunan kognitif, di mana ini tingkat dewasa akhir, umurnya itu sekitar 60 tahun ke atas. Nah, penurunan kecepatannya itu kayak buat berpikir dan daya ingat itu agak kurang, tapi terutama di memori jangka pendek dan juga memori episodik. Namun kemampuan pemecahan masalah kompleks bisa menurun, tetapi kebijaksanaan dan wawasannya tetap menguat. Dan ada kesimpulan, perkembangan kognitif adalah proses perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah sepanjang kehidupan. Pada masa kanak-kanak, perkembangan kognitif ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir konkret dan juga abstrak. Pada saat dewasa, kecerdasan kristal atau berbasis pengalaman ini semakin meningkat. Sementara kecerdasan cair atau pemrosesan cepat itu mulai menurun. Memasuki usia lanjut, terjadi penurunan daya ingat teman-teman, dan juga kecepatan berpikirnya. Meskipun kebijaksanaan tetap berkembang, faktor seperti pendidikan, gaya hidup, dan juga stimulasi mental berperan penting dalam menjaga kesehatan kognitif. Sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok 3 mengenai perkembangan kognitif pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.